Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia serta rahmatnya sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat iman. Tak lupa marilah kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, amin. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Bapak Nur Faisal, Magister Pendidikan selaku pembahas. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Astoni Nurdin, Magister Pendidikan selaku pembahas, dan Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Yulianto, Magister Pendidikan selaku pembahas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil proposal penelitian dari saya yang berjudul Pengaruh Teknik Asertif Adaptif Terhadap Perilaku Sibling Rivalry Peserta Didik Kelas 7 SMP Negeri 1 Pringsewu. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Susilo Juwanto dengan nomor induk mahasiswa 18020010, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung. Di sini ada 3 pokok pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama itu bab 1, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Dan yang kedua itu bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang berisi teori dari penelitian ini. Kemudian bab 3 yaitu metodologi penelitian yang berisi desain penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan pengolahan data, serta analisis data. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah pada penelitian ini itu diawali dari lingkup keluarga. Keluarga di sini adalah unit terkecil dari masyarakat dan tempat pertama kali anak mendapatkan pendidikan dan berkembang serta bersosialisasi. Sosialisasi di sini bukan hanya mencakup antara hubungan anak dengan orang tua saja, tetapi hubungan antara anak dengan anak atau kakak dengan adik ataupun sebaliknya. Karena hubungan yang baik antara saudara kandung maupun dengan keluarga itu sangat berperan penting dalam perkembangan perilaku individu tersebut, di mana seorang akan berperilaku baik jika merasa dirinya itu dicintai, dihargai oleh orang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya hubungan yang buruk juga terhadap proses interaksi di dalam keluarga, khususnya hubungan antar saudara. Hal buruk tersebut menyebabkan anak itu mencari perhatian dengan cara bersaing dan bisa berujung dengan pertengkaran antar saudara. Anak yang merasa dirinya tidak menerima perhatian, disiplin, respon, perlakuan yang sama seperti saudaranya, maka anak akan menjadi marah, iri terhadap saudaranya dan mengalami perkembangan emosi, diantaranya itu menyukai persaingan, kecemburuan, dan sebagainya. Hal tersebutlah yang memunculkan perilaku sibling rivalry, di mana sibling rivalry yaitu suatu bentuk dari persaingan antara saudara kandung, kakak atau adik ataupun sebaliknya yang terjadi karena individu merasa takut kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, sehingga menimbulkan berbagai pertentangan. Dan akibat dari pertentangan tersebut dapat membahayakan bagi penyesuaian pribadi dan sosialnya. Permasalahan ini dapat ditangani salah satunya itu dengan teknik asertif adaptif. Teknik asertif adaptif sendiri yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan diri individu untuk mengembangkan perilaku sesuai dengan pola tingkah laku yang diinginkan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang apakah ada pengaruh dari teknik asertif adaptif terhadap perilaku sibling rivalry ini. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh pemberian teknik asertif adaptif terhadap perilaku sibling rivalry peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Pringsewu. Yang selanjutnya
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian teknik asertif adaptif terhadap perilaku sibling rivalry peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Pringsewu. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan teori atau sebagai bahan rujukan dalam kegiatan penelitian berikutnya pada kajian yang sama, tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan mendalam. Kemudian yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis di sini ada 3, yaitu bagi peneliti selanjutnya, bagi sekolah, dan bagi peserta didik. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan memberikan gambaran peneliti selanjutnya dalam memberikan bantuan terhadap masalah sibling rivalry. Kemudian bagi sekolah, diharapkan teknik asertif adaptif ini dapat dijadikan metode dalam upaya membantu siswa dan meminimalisir permasalahan yang dialami, serta dapat menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, terutama masalah sibling rivalry. Kemudian bagi peserta didik, diharapkan dapat mengetahui dampak dari perilaku sibling rivalry ini sehingga peserta didik itu dapat menurunkan perilaku sibling rivalry tersebut. Bahasan yang selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada teori dan masalah yang diteliti. Yang pertama ada teknik asertif adaptif. Pengertian teknik asertif adaptif yaitu suatu teknik untuk melatih dan membiasakan individu dalam menyelesaikan masalah-masalah interpersonal, mengontrol kehidupan mereka sendiri, mengungkapkan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran mereka secara lebih terbuka, serta menyesuaikan diri dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Yang selanjutnya ada tujuan asertif adaptif. Tujuannya yaitu agar peserta didik mampu mengekspresikan dan mengungkapkan hak asasi dan emosinya, serta mampu meningkatkan kepercayaan dan kemampuan untuk memilih tingkah laku yang sesuai dengan dirinya sendiri dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Yang selanjutnya yaitu prosedur teknik asertif adaptif. Pada prosedur teknik asertif adaptif ini peneliti mengaplikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan, yang selanjutnya ada tahap transisi atau pengalihan, kemudian ada tahap kegiatan, dan yang terakhir tahap pengakhiran. Yang kedua itu perilaku sibling rivalry. Pengertian sibling rivalry adalah perasaan kecemburuan, permusuhan, dan persaingan dalam mendapatkan cinta kasih, perhatian, pengakuan, ataupun sesuatu yang lebih antara saudara kandung yang melibatkan kemarahan, kebencian, kecemburuan, ataupun permusuhan sehingga memunculkan konflik. Adapun faktor penyebab sibling rivalry yaitu biasanya muncul dalam diri individu sendiri dan sikap orang tua yang membanding-bandingkan serta menjadikan adanya favoritisme atau anak emas. Kemudian ada dampak sibling rivalry. Dampak dari sibling rivalry ini yaitu munculnya tingkah laku regresi, self-efisasi yang rendah, perilaku agresi, dan pola hubungan sosial yang tidak baik dengan orang lain. Untuk mengatasi sibling rivalry ini ada berbagai cara, yaitu yang pertama mendorong anak untuk saling mengungkapkan rasa sayang dan menanamkan rasa saling memiliki. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan anak dengan orang lain ataupun dengan saudaranya. Dan yang ketiga, pupuklah harga diri anak sejak dini. Kemudian kenali temperamen anak, ajak anak untuk menyelesaikan konflik, karena konflik bukan ditiadakan, namun sebagai sarana berdamai kembali, saling memaafkan dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, buatlah peraturan yang jelas untuk ditaati, seperti tidak boleh saling memukul saat bertengkar, tidak boleh saling mengejek dan mengeluarkan kata-kata kasar. Jika meminjam barang, diharapkan izin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan mengembalikan ke tempat yang semula. Dan yang terakhir, bersikap adil terhadap setiap anak. Nah, selanjutnya ada kerangka teori. Kerangka teori di sini merupakan visualisasi hubungan antara berbagai variabel
untuk menjelaskan sebuah fenomena. Kerangka teori pada penelitian ini seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Kerangka konsep ini merupakan turunan dari kerangka teori yang telah disusun sebelumnya. Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini seperti gambar tersebut. Selanjutnya hipotesis. Hipotesis itu adalah jawaban sementara atau dugaan sementara terhadap masalah yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis pada penelitian ini yaitu ada pengaruh pemberian teknik asertif adaptif terhadap perilaku sibling rivalry peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Gresik. Pembahasan selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Dalam desain penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti akan mencari pengaruh dari hubungan variabel. Kemudian jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen, lebih tepatnya pre-eksperimen design, karena kita akan mencari sebab akibat atau pengaruh dari fenomena yang kita teliti. Yang kedua yaitu variabel penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Pada penelitian ini, variabel X sendiri yaitu teknik asertif adaptif. Dalam penelitian ini, variabel Y sendiri yaitu perilaku sibling rival. Yang ketiga yaitu definisi operasional variabel. Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya yaitu teknik asertif adaptif sebagai variabel X dan perilaku sibling rivalry sebagai variabel Y. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada populasi. Populasi sendiri yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini populasi yang digunakan berjumlah 152 peserta didik kelas 7 SMP Negeri 1 Pringsewu seperti pada data yang ada di slide. Kemudian yang kelima itu ada sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan non-probability sampling. Mengapa? Karena non-probability sampling ini adalah cara pengambilan sampel dengan semua objek atau elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dan untuk mencari sampel, peneliti menggunakan purpose sampling. Mengapa? Karena purpose sampling ini yaitu cara penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan ataupun pengaruh dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Jadi, sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peserta didik yang memiliki perilaku sibling rivalry. Selanjutnya, yang keenam yaitu ada instrumen dan metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, instrumen dan metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama yaitu wawancara. Yang selanjutnya, peneliti menggunakan angket atau kuesioner. Pada angket atau kuesioner pada penelitian ini, peneliti menggunakan skala Likert. Yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini, pada uji instrumen dan pengumpulan data ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas sendiri yaitu suatu syarat yang menunjukkan sampai sejauh mana suatu alat ukur yang digunakan mengukur apa yang hendak diukur. Karena suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur. Pada penelitian ini, validitas yang digunakan yaitu validitas isi. Yang selanjutnya, reliabilitas, yaitu jika suatu alat pengukur dapat dipakai secara berulang-ulang untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya yang diperoleh tetap relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Selanjutnya yang ke-8 yaitu ada metode pengolahan dan analisis data. Dalam penelitian ini, metode dan pengolahan analisis data yang digunakan yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua uji regresi linear sederhana, dan uji t-test.
Uji normalitas sendiri yaitu untuk mengetahui kenormalan data dari variabel X dan variabel Y. Yang selanjutnya, uji regresi linear sederhana. Uji regresi linear sederhana yaitu untuk mencari hubungan fungsional antara variabel X dengan variabel Y. Dengan kata lain, untuk memprediksi nilai variabel terikat apabila variabel bebas diubah. Yang selanjutnya yaitu uji t-test. Uji t-test yaitu digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.